Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali para pemirsa dan penonton dari podcast Lajismu Menjo yang pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita salah satu unsur dari pimpinan Ortom, tepatnya Ortom Aisyah, dan sudah bersama kita Ibu dari Nurlela Johan. Bu Nurlela Johan ini sebagai Ketua Aisyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Johor. Selamat siang, Bu. Siang. Iya, apa kabar? Sehat? Sehat. Ya, jadi Bu Nurlela Johan ini satu periode sudah memimpin cabang Aisyah Medan Johor, tepatnya seperti itu, Kak? Apa, Bu, ya? Setengah periode. Setengah periode. Kan pergantian dari awal Muscab. Iya, Muscab Ibu Hairani. Ibu Kemudian Hairani. di tengah periode. Jadi saya aktifnya sekitar 3 tahun lah. Ya, 3 tahun lebih 3 kurang. tahun ya, lebih kurang. Dan ini sudah juga masuk di akhir dari masa organisasi. Masa. Ya, cuman kebetulan tidak bersamaan Muscabnya dengan Muhammadiyah. Ini kenapa nih? Ya, alasannya gini, Ibu-ibu Aisyah belajar kemandirian lah. Ya. Jadi paling tidak sekarang kita senang juga ya kan. Jadi ibu-ibu gembira, kemudian mereka semangat untuk melaksanakan melaksanakan muscab ini ya kan. Jadi kita sudah menetapkan panitia, kemudian ibu semangat yang seksi misalnya panitia yang seksi konsumsi, kemudian seksi perlengkapan, seksi acara, kemudian betul-betul melakukan tugasnya gitu. Jadi saya kira ini bentuk kemandirian. Mungkin kalau digabung dengan Muhammadiyah ya mungkin melempem ya kita lihat, karena biasanya mungkin bapak-bapak Muhammadiyah yang lebih aktif gitu. Ya bukan, tidak ada maksud apapun gitu, tidak ada maksud apapun mau berpisah misalnya penyelenggaraan dengan Muhammadiyah, tapi paling tidak saya ada melihat kelebihan. Kemudian ibu-ibu itu kan biar bisa lebih semangat dan mereka bisa melakukan suatu. Jadi yang selama ini mungkin lebih banyak yang sifatnya kegiatan yang misalnya pengajian segala macam. Jadi ini kalau sekarang kan lebih bergerak ya kan. Iya. Ya. Jadi kalau ini nanti insya Allah bulan Juli, kira-kira Aisyah di bulan berapa? Kami di bulan Agustus, di tanggal 13 Agustus 2023 ya. Kita melaksanakan musjab, tempatnya itu di PRATKD, Titik Kuning Kedai Durian, di masjid, Masjid Gang Sedia gitu. Bergantian lah. Jadi sebagai informasi juga nih untuk para pemirsa bahwa dalam musyawarah cabang Muhammadiyah, bukan Aisyah ya, dalam musyawarah cabang Muhammadiyah itu ada keterlibatan Ortom atau organisasi otonom. Nah, termasuk salah satunya adalah organisasi otonom khusus, yaitu Aisyah. Maka Aisyah ini salah satu Ortom, tapi dia memiliki keistimewaan karena dia tergolong dalam anggaran dasar rumah tangga itu adalah Ortom khusus. Sedangkan Ortom umum yang lain seperti Pemuda Muhammadiyah, kemudian NA, Tapak Suci, IPM, kemudian IMM, dan seterusnya. Ada juga HW. Nah, tapi di Medan Johor itu baru ada 4 Ortom. Salah satu Ortom khusus, yaitu Aisyah, kemudian Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Nasyiatul Aisyah, dan ada Tapak Suci. Tapak Suci ya. Tapak Suci. Jadi 4 Ortom ini yang terlibat di dalam perlihatan nanti di dalam musyawarah cabang di Muhammadiyah. Nah, makanya kami undang sebagai salah satu Ortom, mewakili dari Ortom yang lain. Kira-kira apa harapan dari Bu Nurlela Johan untuk pimpinan cabang Muhammadiyah yang akan datang? Ya, tentu saja kami sebagai Aisyah sangat berkepentingan ya terhadap perkembangan Muhammadiyah, karena sebenarnya itu adalah bagian yang integral ya kan antara Aisyah dengan Muhammadiyah.
kebangkitan Muhammadiyah, kemudian kejayaan Muhammadiyah itu menjadi kebanggaan kita yang kita juga harus support gitu. Walaupun secara organisasi itu berbeda, tapi sebenarnya hakikat kebanggaan kita kan sebenarnya itu satu. Ya tentu saja kita berharap tetap tetap artinya di lapangan itu hubungan Muhammadiyah dengan Aisyah itu tidak boleh terpisahkan gitu. Jadi tetap saja Muhammadiyah itu harus bisa menggandeng, kemudian memberi kesempatan kepada Aisyah, apakah itu kesempatan misalnya dalam bentuk dana ya kan, karena ya program, kemudian dukungan, apakah finansial dan lain sebagainya. Saya kira itu harus juga artinya harus bersama-sama. Saya sebenarnya sangat sangat menyambut baik kalau di dalam kepemimpinan Muhammadiyah itu ada beberapa orang Aisyah ya kan, orang Aisyah. Jadi paling tidak itu bisa mewakili pikiran-pikiran Aisyah. Paling tidak ya bagaimanapun kan kita budaya kita stereotip gender itu masih berlaku ya kan. Kadang-kadang orang Muhammadiyah itu lupa, terutama itu saya melihat lupa kalau ada Aisyah saya melihat itu di ranting terutama di ranting. Itu kadang-kadang posisi karena Aisyah itu seperti perempuan, terus kemudian dia di belakang itu kadang-kadang mungkin fasilitas, tapi ini subjektif saya kadang-kadang fasilitas berbeda. Kalau di depan itu Bapak Muhammadiyah dengan fasilitas nomor 1, tapi ini bisa nomor 2. Kemudian itu juga dalam saya melihat itu di ranting. Misalnya dalam penyelenggaraan kegiatan, kalau Bapak Muhammadiyah itu artinya punya lumbung uang gitu ya kan, punya masjid, tapi Aisyah tidak ada gitu. Tapi tidak diperhatikan oleh Bapak Muhammadiyahnya gitu. Bagaimana ibu-ibu menyelenggarakan kegiatan gitu. Padahal kita sebenarnya Aisyah tuh sangat ingin sekali banyak kegiatan. Ya kan, terutama misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis. Kalau keagamaan itu udah udah artinya udah selalu jalan rutinitas ya. Tapi kita perlu kegiatan keterampilan, perlu kegiatan mungkin ekonomi dan lain sebagainya yang itu sangat membutuhkan dana gitu kan. Nah, tapi ini yang selalu menjadi persoalan gitu. Karena ketiadaan dana, kemudian akhirnya karena ketiadaan dana tidak berani membuat program yang kira-kira program itu yang strategis gitu ya kan, hanya program yang biasa-biasa saja. Ini yang seperti itu yang harus diperhatikan oleh Muhammadiyah. Gitu. Jadi memang kalau diibaratkan Muhammadiyah ini adalah ayahnya, Aisyah ini ibarat ibunya. Kemudian ada ortom-ortom nanti seperti pemuda Muhammadiyah, itulah generasi anakan. Kemudian ada Nasihatul Aisyah, generasi anakan yang sudah beranjak mungkin mau dewasa. Kemudian ada IPM, nah ini anak-anak remajanya. Nah juga ada nanti IMM, anak-anak mahasiswanya. Nah ini mungkin sudah kompleks sebenarnya secara miniatur rumah tangga. Kan begitu, secara miniatur rumah tangga di Muhammadiyah ini sudah lengkap. Nah tapi terkadang, ya mungkin kalau tanda kutip saya katakan seperti keluhan Bu Nurela Juhan tadi, Muhammadiyah ini seperti merasa anak lajang mungkin lupa kalau dia ini sudah berumah tangga kan gitu, kira-kira gitu tanda kutipnya kan. Ada Aisyah. Karena bagaimanapun kan Muhammadiyah ini kan sumber dayanya besar ya kan, sumber dayanya banyak, di samping orang-orangnya, kemudian juga sumber finansialnya juga besar ya kan. Nah, itu beda mungkin di Aisyah gitu ya kan. Cuma orang Aisyah ini kan terbiasa tidak pernah mengeluh ya kan. Kemudian terbiasa juga melakukan mengorganisir semua keuangan segala macam itu dengan swadaya gitu. Jadi ya kadang-kadang berapapun yang dapat ya itu saja yang dikelola kan gitu. Nah, padahal sebenarnya kita Aisyah ini kan tagline-nya kan bagus sekali ya kan. Misalnya perempuan yang berkemajuan, kemudian perempuan menjadi perempuan yang mencerahkan, mencerdaskan umat, itu kan sudah sangat strategis gitu ya kan. Baik dari segi sosial, ekonomi segala macam itu sudah sangat. Jadi perlu juga itu tagline yang besar itu juga disupport misalnya sama dana, sama fasilitas dan lain sebagainya. Itu baru bisa inilah ya kan, bisa super power gitu ya kan Aisyah. Jadi memang
ini terjadi barangkali tidak hanya di cabang kita atau ranting kita. Ini terjadi bisa di jadi semua, di ini. semua ini. Gitu, Cuman memang ini PR bersama lah. Barangkali di kalangan Muhammadiyah juga ada yang betul-betul berkeinginan seperti tapi belum bisa melakukan. Tapi ada juga yang mungkin secara organisatoris memang belum memahami. Kadang-kadang maaf cakap ini Bu Nurlela ya kan. Bisa jadi kadang-kadang kita pimpinan saja pun dia tidak tahu ortom itu ada berapa. Ortom itu apa saja. Dan kepanjangan ortom pun kadang-kadang bisa kalau pimpinan tak tahu. Kadang-kadang ada menciptakan konflik ya. Nah, dianggap itu sebagai saingan dan lain sebagainya kan ya. Makanya dengan kita usung jelang musyawarah cabang Muhammadiyah yang ketiga ini, kiranya ke depan kita bisa mendapatkan pimpinan-pimpinan yang lebih paham visioner ke depannya, bahwa di Muhammadiyah itu sudah ada aturan-aturan dan juklak yang kita harus jalankan, yang tidak perlu dikreasi-kreasikan kecuali program ya. Program kita butuh kreativitas dan segala macam, tapi untuk aturan mainnya sebenarnya kita tinggal menjalankan, kan begitu. Jadi ada cita-cita kita mungkin ke depan misalnya membuat seluruh ortom itu lengkap, mau dari IMM ada, IPM ada, HW ada, kan gitu. Jadi banyak nih ortom ini yang memang sebenarnya harus ada, tapi kita harus baru disupport harus disupport gitu dengan serius gitu. Saya kira itu mungkin tingkat keseriusan kita itu yang kurang. Misalnya perlu juga itu satu masa kita membuat kesepakatan antara Muhammadiyah, Aisyah di seluruh level, yaitu bagaimana bisa mendorong angkatan-angkatan muda ini kan bisa mereka bisa eksis juga gitu, bisa eksis, bisa kita support gitu. Jadi tanda kutip mungkin jangan dianggap ortom sebagai saingan Muhammadiyah, tapi dianggaplah dia sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, sehingga kita benar-benar bisa sinergis untuk membangun. Jadi harapan ini yang akan mungkin yang sudah Bu Nurlela sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh para pimpinan dan calon-calon pimpinan akan datang, sehingga acara muscap kita nanti di dalam perhelatan itu bisa memilih pimpinan-pimpinan yang terbaik masa akan datang. Terus satu lagi, memang dari Aisyah tidak ada mencalonkan diri untuk jadi pimpinan cabang nih. Ini belum. Belum. Karena boleh sebenarnya. Boleh ya. Boleh dari segi aturan main boleh. Mungkin tadi melakukan keterwakilan barangkali, tapi saat ini belum ya. Tapi kemarin itu karena mungkin belum juga ada sosialisasi untuk itu gitu. Jadi kalau misalnya ada sosialisasi, tentu saja misalnya kami dari secara resmi mungkin ada mendorong beberapa kader gitu kan, beberapa pimpinan itu untuk maju gitu. Tapi ini kan kemarin nggak ada gitu. Baru di podcast kita kemarin Ketua Panli yang menyampaikan. Itu nggak ada. Jadi maunya ada surat secara resmi gitu ya kan. Tolong misalnya cabang gitu kan. Cabang untuk menempatkan personalnya, pimpinannya itu di dalam di dalam Muhammadiyah gitu ya kan, di dalam struktur Muhammadiyah itu saya kira ini tuh tidak ini, maksud saya begini, jadi harus ada kesempatan ya, harus diberi afirmatif gitu, kesempatan untuk itu gitu, baru itu bisa kita, supaya paling tidak itu Bapak Muhammadiyah juga berpikir, tidak hanya berpikir dari perspektif laki-laki ya kan, karena Muhammadiyah bagaimanapun itu kan laki-laki ya kan, kemudian Aisyah itu perempuan, jadi tidak hanya berpikir perspektifnya laki-laki, tapi kalau misalnya ada unsur Aisyah di situ ya berpikirnya kan juga bisa semua gitu kan. Nah contohnya misalnya ya yang sangat mungkin kalau Muhammadiyah tuh biasa rapat tengah malam, malam sampai tengah malam. Tapi mungkin sama ibu-ibu Aisyah kan nggak mungkin juga ya kan, nggak mungkin juga gitu. Mungkin kalau siang kita ibu Aisyah itu bisa all out, tapi mungkin kalau malam. Nah ini kan bisa menjadi bagian ya, berpikir ada sisi perempuan di sini gitu. Bagaimana kita mengambil jalan tengah gitu. Itu salah satu contoh. Jadi banyak mungkin yang lain-lain gitu ya kan. Jadi demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dialog kita ini. Terima kasih sudah diundang. Kami pun mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Bu Nurlela Johan sebagai Ketua Aisyah cabang Medan Johor bisa berkesempatan. Ini agak payah sebenarnya waktunya Bu Nurlela Johan ini.
Ini tadi baru pulang ngaji kebetulan kita Pengajian, tunggu. ya, pengajian. Saya nunggunya dari Iya, Adus Jur tadi. iya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan betul-betul dapat perhatian khusus lah, terutama untuk kemajuan kita bersama Iya, pastinya. tentu saja. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Nurela Johan. Iya. Dan kami akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan mudah-mudahan muscap kita ke depan lebih baik dan lebih mampu menjadi salah satu contoh teladan dari para pemimpin-pemimpin yang terpilih. Demikian billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.